kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi selanjutnya ada Haikal yang buka suara terkait pelaku pemukulan karyawan kakaknya Zaskia Adiameka serta mengungkap kondisi terkini keponakan setelah mengalami insiden naas di jalan. Seperti apa informasinya, langsung saja ini dia. Besti, kasus pemukulan yang dialami penjaga rumah Zaskia Adiameka masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik. Setelah Zaskia mengungkap kejadian, ia kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi setempat. Mendapat aduan dari Zaskia Adiameka, Kapolsek Pasar Minggu langsung mengambil langkah tegas nih Besti. Anggi selaku Kapolsek mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami materi CCTV yang saat ini telah mereka dapatkan. Ya, baru laporan langsung dilakukan cek and recheck di mana itu kejadiannya. Terus dilihat ada nggak CCTV-nya, siapa itu lawannya yang ribut di lokasi itu, ya kira-kira itu. Kita berangkat nanti dari CCTV bisa ngecek siapa yang ada keributan di lokasi, kurang lebihnya itu ya, bersama korbannya nanti. Jadi nanti kita selidiki ya seperti apa nanti. Mudah-mudahan nanti ada petunjuk seperti CCTV-nya, ada warga yang melihat, ya gitu. Itu nanti kita cek seperti apa kejadiannya. Di sisi lain, Haikal selaku paman pun turut buka suara nih Besti. Yang mengungkapkan bahwa saat ini pihak kepolisian masih terus mengejar pelaku. Tak butuh berhari-hari, pihak kepolisian Pasar Minggu akhirnya menemukan pelaku sebenarnya nih Besti. Ketika ditemukan, ternyata menurut saya ini adalah senjata makan tuan. Karena kemarin dia dengan bangganya mengatakan saya anggota. Dan dia pikir diksi tersebut bisa menyelamatkan dia. Tapi ternyata sekarang berbalik. Diksi yang dia pikir, yang selama ini dia pakai dan itu mengamankan diri dia, malah mengancam dia. Karena dengan begitu orang jadi lebih mudah mencari siapa dia. Dan saya hanya against his word aja sih. Dia bilang seperti itu, ternyata pas kita buktikan ternyata dia nggak berbohong, dia benar gitu. Memang dia adalah anggota. Sehingga ketika kita mau proses lebih lanjut nggak bisa dilakukan di Pasar Minggu gitu. Ternyata harus dilakukan oleh instansi lain, yaitu polisi militer. Wah, jadi rumor yang menyebut pelaku adalah oknum aparat benar ya Besti. Meski pelaku merupakan seorang aparat, tak ada pengecualian. Kapolsek Pasar Minggu akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Dan untuk melengkapi bukti, pihak kepolisian juga sempat meminta Kala sebagai saksi mata. Namun pihak keluarga menolak lantaran Kala saat ini masih berada di bawah umur. Sehingga kemarin pihak korban Faisal itu udah melakukan DAP untuk memberikan keterangan lebih lanjut gitu ya, karena memang karena ini berbeda instansi maka akan ada proses pemeriksaan lagi lah gitu ya. Terus dilakukan di Denpom Cijantung, terus juga saksi-saksi juga udah dipanggil gitu ya. Kemarin juga sempat ngobrol apakah Kala juga akan jadi satu saksi yang dipanggil. Cuman dari kami bilang ya sebisa mungkin nggak usah lah ya, karena ini kan juga masih anak di bawah umur. Dan kebetulan itu kan cukup ramai, jadi mungkin banyak alternatif yang bisa menjadi saksi. Setahu saya kan harus ada minimum 2 alat bukti ya. Dan udah ada CCTV, terus udah ada saksi, udah ada helmnya juga. Jadi udah cukup lah harusnya untuk menjadi bukti dari peristiwa apa yang terjadi. Di tengah kasus hukum yang terus bergulir, Haikal mengungkapkan bahwa keluarga pelaku sudah menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf kepada korban, yakni penjaga rumah Zaskia Adiameka nih Besti. Namun sayangnya, hingga saat ini kedua belah pihak belum berhasil mencapai kesepakatan damai. Belum. Dari pihak keluarga korban belum ada yang bertemu sama pelaku, terduga pelaku gitu. Komunikasi setidaknya gitu mungkin via WA? Enggak, sama terduganya belum ada komunikasi. Tapi ada perwakilannya yang menghubungi kami gitu.
itu menyatakan permintaan maaf atau damai atau gimana? Tentunya permintaan maaf yang disampaikan, yang mengatakan kalau si pelaku ini udah mengakui sebenarnya kalau dia memang melakukannya gitu, dan dia punya alibi lain ya boleh aja nanti kita lihat aja apakah memang menjadi argumentasinya gitu. Tapi ya enggak sih, belum ada omongan mau damai apa enggak sih. Ya maksudnya kami bilang ya kami akan menghargai proses yang memang sudah berlaku. Kalau misalnya permintaan maaf ya seperti yang dicontohkan sama Rasulullah ya, kita memang sama umat manusia harus saling memaafkan, tentunya pasti akan dibukakan itu maaf. Bagi Haikal, permasalahan ini tak bisa hanya diselesaikan dengan minta maaf. Tapi ia dan keluarga ingin keadilan di negeri ini harus adil, bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena memang maksud saya tindakan akan terlihat lebih besar dibanding apa perkataan ya. Karena tindakan kita terus proaktif untuk memberikan laporan, keterangan, dan ya berarti kan tujuan kami juga jelas ya, kami menuntut keadilan gitu ya. Kami ingin melihat bagaimana sih sebenarnya hukum di negeri ini bisa bekerja, karena ini kan oknum lah ya. Saya percaya banget sebenarnya pelakunya ini bukan orang yang bukan semua instansinya seperti itu gitu. Ini hanya satu orang yang mungkin merasa lebih berkuasa dibanding pihak lainnya sampai akhirnya berani melakukan ini gitu. Jadi saya rasa harusnya sih memang ada efek jera ya, karena sepanjang peristiwa ini banyak banget masyarakat yang hubungin kita gitu ya, menyatakan kayak pernah bercerita keluarga kami juga pernah, saya juga pernah diginiin segala macem gitu ya. Tapi mereka akhirnya nihil gitu, nggak ada apa-apa gitu, karena bahkan mencari pelakunya juga nggak bisa gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan kesempatan, dia bilang ini tolong dimanfaatkan dengan baik, karena ya kalian ini public figure, kami bukan siapa-siapa, jadi kalau bisa memang dari kalian ini bisa mewakili kami semua lah yang memang selama ini mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan gitu, dengan ada orang-orang, ada oknum lah yang menyatakan saya anggota dan akhirnya berani untuk berbuat semena-mena gitu. Sementara kasus ini masih dalam proses, Haikal juga membeberkan kondisi Kala dan sang driver nih Besti. Terbaru setelah menjalani pengobatan dan melakukan visum, korban Faisal sudah lekas membaik. Udah bikin visum, terus juga udah bikin laporan, tapi memang laporannya tindak lanjutnya seperti apa mungkin nanti dari pihak kepolisian lah yang bisa jawab, maksudnya ini akan diprosesnya seperti apa gitu. Saya tadi hanya membantu mengetahui aja sih proses ini. Ternyata akhirnya kita dari pihak keluarga ya udah deh diproses secara lebih serius, tapi alhamdulillah banget karena memang kemarin. Sementara untuk Kala yang sempat syok setelah melihat CCTV peristiwa, kini juga sudah ikut membaik nih Besti. Bahkan ia juga sudah bisa melakukan hobinya bermain sepak bola. Udah dapetin hasil CCTV-nya, dia nangis gitu karena dia ketakutan gitu. Sampai sejauh ini yang kita lakukan adalah kita memberi ruang, kita bertanya tadi ke Kala yang kamu rasakan tuh seperti apa, kira-kira yang kamu rasakan ini apakah kamu mau istirahat dulu? Tapi tadi dia memilih nggak mau istirahat, dia pengen beraktivitas, jadi dia memutuskan untuk tetap sekolah. Dan dia juga kan suka banget olahraga sepak bola, jadi dia tadi memutuskan tetap latihan sepak bola. Ya kita sih dari keluarga nanti akan ada yang terus mendampingi sih kayaknya. Haikal yang masih speechless dengan kejadian tersebut, ia mengaku sangat heran kenapa ada oknum aparat yang tak bisa menahan emosi hingga harus saling adu jotos di jalanan. Kita juga dari pihak keluarga kaget ya gitu, maksudnya kok bisa di jalanan yang harusnya menjadi tempat kita sama-sama untuk mengantar sampai tujuan, kok orang ada yang emosional gitu. Maksudnya apalagi sampai akhirnya main tangan gitu ya, main fisik gitu, itu kan jatuhnya penganiayaan gitu. Maksudnya bicara baik-baik lah kalau misalnya ada apa-apa gitu, dan bukan tiba-tiba main hakim sendiri, karena itu kan bukan nggak ada penyelesaiannya. Apalagi di situ udah anak kecil ya, anak di bawah umur gitu ya, maksudnya nggak bisa lihat sikon sekali gitu ya, dengan respon yang diberikan rasanya nggak pantas gitu. Ya,
Ya, semoga dengan langkah hukum ini bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya Besti. Nah Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih banyak informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.